Kakak-kakak, adik-adik semua, saya anak kedua dari Bapak Philip Karma yang tinggal berdomisili di Jayapura bersama-sama dengan beliau. Saya kasih tahu kronologisnya ya. Jadi waktu kemarin itu, hari Selasa, terakhir itu, saya berkomunikasi dengan Bapak saya adalah tanggal 27 Oktober. Hari Kamis, melalui telepon. Saat itu Bapak masih ceria, masih bicara, masih sukacita, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Lalu, terakhir saya dapat info, itu adalah hari Selasa, kemarin, tanggal 1 November, pada pukul 8, itu saya ditelepon oleh om saya, yang menyatakan bahwa segera ke BSG sekarang juga. Jadi saya tidak tahu ada apa, cuman dibilang segera ke BSG sekarang juga. Sehingga saya dengan Gojek, saya ke sana. Jadi ini statusnya saya tidak tahu, karena saya terakhir berkomunikasi tanggal 27 Oktober. Lalu saya ke BSG, di situ tante saya, Tante Maghrib, sudah menangis. Sudah bersedih. Dan saya lihat sendiri itu bapak saya, Bapak Philip Karma, sudah tergeletak di pasir. Dan saat itu yang ada di situ adalah masyarakat sekitar, beserta Bapak polisi, dan ada mobil ambulans. Saya jujur saat itu saya blank. Saya tidak ada pikiran, saya lemas. Saya sangat berduka, jadi saya tidak ada. Dan tidak ada orang yang di samping saya. Tidak ada satu orang pun, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini, tidak ada satu orang pun. Jadi ya saya mengikuti arus. Saya mengikuti arus, mereka arahkan, masuk ke ambulans, semua sampai ke rumah sakit. Dan saya juga tidak berpikir bahwa ada rumah sakit Dok 2 yang lebih dekat. Saya sama sekali tidak berpikir karena saya blank, saya sudah sedih. Jadi saya langsung mengikuti saja alur sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai di Rumah Sakit Bayangkara saya mengikuti alurnya juga sesuai dengan aturan yang ada. Dan Bapak di dalam itu, Bapak sudah dibungkus dengan kantong jenazah. Jadi saya juga mendampingi Bapak di ambulans sampai di kamar jenazah. Kamar jenazah, mereka tidak berani untuk otak-atik, tidak berani untuk apa-apakan Bapak, karena belum ada laporan kepolisian. Jadi dari Rumah Sakit Bayangkara minta dibuatkan laporan kepolisian, permintaan dari keluarga, apakah otopsi atau surat visum. Dan saya akui memang saat itu saya sendirian, tidak ada keluarga saya di samping, dan saya jujur saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Tidak pernah dalam kehidupan saya menjadi tuan rumah atau saya mendapati kejadian seperti ini. Saya tidak ada pikiran bahwa saya akan seperti ini. Jadi saya hanya mengikuti, mereka bilang ini oke. Tapi pada saat itu dia minta otopsi. Memang saya tidak mau dan saya sudah katakan itu juga. Kita sudah sepakat, saya dengan kakak saya tidak mau otopsi. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Bapak sudah bengkak. Bapak muka sudah tidak bisa dikenali. Dan saya sayang Bapak. Saya tidak mau orang sebarkan Bapak punya foto-foto yang sudah bengkak, sudah ini. Saya tidak mau. Saya mau Bapak tetap ganteng, Bapak tetap pahlawan Papua yang luar biasa, yang selalu tersenyum. Saya tidak mau jadi cacat. Saya tidak mau orang sebar-sebarkan begitu, saya tidak mau. Jadi saya tidak mau otopsi. Saya hanya minta untuk visum luar, dan saya juga jadi saksi di visum luar itu. Saya lihat tidak ada pemaksaan atau tidak ada tusukan, tanda-tanda yang kekerasan atau apapun. Jadi itu saksi saya saat di rumah sakit. Jadi saya dampingi Bapak sampai di rumah duka. Saya tidak lepaskan Bapak. Mungkin itu saja kesaksian dari saya, dan saya mengklarifikasi bahwa saya bukan saksi langsung yang melihat
Dan nama saya Andrevina, bukan Audrin. Saya tidak melihat langsung Bapak benar-benar turun ke dalam BSG dan lain sebagainya, saya tidak lihat. Jadi saya kembalikan lagi ke rakyat Papua. Apabila rakyat Papua merasa tidak puas, silakan selidiki independen, penyelidikan independen. Ya, tanpa melibatkan kami, karena ya kami sudah berduka. Saya hanya ingin Bapak saya dimakamkan dengan baik. Dan mungkin itu saja klarifikasi dari saya mengenai kesaksian dari saksi terakhir yang melihat Bapak. Itu sudah dijelaskan kemarin malam sama kakak-kakak yang lain. Mungkin kakak-kakak ada yang hadir di sini juga, dan sudah jelas sepertinya karena ada beberapa rekaman yang sudah dibuat oleh kakak-kakak dorang. Ya, jadi saya hanya mengklarifikasi pernyataan saya waktu di rumah sakit. Di situ saya dikelilingi oleh orang, jadi memang saya mengambil keputusan bukan dari, ya saya istilahnya saya blank, saya mengikuti arus saja begitu. Jadi saya hanya mengklarifikasi kesaksian saya pada kemarin tanggal 1 November di rumah sakit. Sekian itu saja dari saya. Dan saya harap kakak-kakak kita sama-sama sayang Bapak, kita antar Bapak dengan baik, kondusif, sampai di Bapak ke tempat peristirahatan. Ya. Yang terakhir, terima kasih, sekian. Oke, jadi saya pikir sudah teman-teman sudah dengar semua ya, kepada rakyat Papua yang kami hormati. Saya pikir itu sudah jelas, dan selanjutnya itu tadi sudah serahkan kepada tim independen, para advokat dan lain-lain. Kita sudah percayakan untuk selidiki kasus ini. Sepakat? Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya pikir sudah serahkan. Ya, penyerahan mungkin secara simbolis bisa dilakukan oleh keluarga dan serahkan kepada rakyat. Baik, saya anak pertama dari Bapak Philip Karma, saya Audrin, dan saya mau klarifikasi bahwa ada berita di media yang sebut bahwa itu nama saya. Padahal saya ini posisi ada di Waisai, dan yang memberikan klarifikasi itu adik saya bernama Andrevina. Begitu, mungkin itu yang saya mau klarifikasi. Jadi tadi Bapak bilang dokter itu, saya tidak ada di tempat. Jadi kalau ada media bilang pakai saya punya nama, diklarifikasi kembali, karena bukan saya yang membuat pernyataan itu, walaupun dorang pakai sapu nama Audrin Karma. Baik, ini kami dari keluarga, saya anak yang tua dan adik saya Andrevina anak kedua. Kami menyerahkan Bapak kami sayang sekali dengan kami punya Bapak ini. Dia banyak memberikan nilai-nilai yang dia tanamkan di kami. Dia ajar saya untuk tidak boleh takut bicara, dia ajar saya untuk bicara kebenaran, dia ajar saya untuk bicara jujur, dia ajar saya untuk jangan jadi orang penjilat. Itu yang selalu saya tanamkan dalam saya punya hati dengan adik perempuan, dan itu yang saya harap semoga bisa teman-teman ikuti teladan Bapak. Dan dia adalah orang yang sangat mencintai damai, dan mungkin kalau teman-teman ingat ketika Bapak punya senyuman, dia punya senyuman selalu menyejukkan kita punya hati. Jadi saya harap saya dan adik, kami sebagai anak, kami tahu kami punya Bapak ini kami sayang, tapi banyak sekali teman-teman dan rakyat Papua sayang Bapak. Maka kami keluarga, kami menyerahkan kami punya Bapak kepada rakyat Papua, karena dia bukan kami punya Bapak juga, tetapi Bapak bangsa Papua. Wah, 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 Papua!
rakyat bangsa Papua, kami menerima Bapak bangsa Papua Philip Karma hari ini tanggal 2 November 2022 di Dok 5 di rumah kediaman almarhum. Kami mohon dukungan doa Bapak Philip Karma, semua pejuang Papua Merdeka yang sudah mendahului kami, untuk lihat kami, doakan kami dari surga, supaya cita-cita yang kalian tinggalkan itu, di bahu kami, semua kita bisa akhiri. Visi yang telah engkau tinggalkan untuk anak cucumu, kami bisa selesaikan. Kepada keluarga besar Karma, keluarga besar Biak, Saireri, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Kita akan satukan, rapatkan barisan. Selanjutnya kita akan antar Bapak dengan satu komando. Semua tenang, damai, dengan senyum kita bawa Bapak, supaya Bapak almarhum juga bersuka cita di surga, bergembira seperti cuaca hari ini. Papua! 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 Terima kasih. Oke, mobil jenazah kalau bisa nanti ambil posisi depan. Terus teman-teman yang di luar untuk menghormati jenazah, teman-teman bisa berdiri di pinggir-pinggir jalan sebelah menyebelah. Terus di sini buka. Di sini buka. Kita akan tetap antar Bapak bangsa, Bapak kita, Bapak Philip Karma di pekuburan umum Waena. Di Waena. Kutu busuk siapapun tidak punya hak untuk menggagalkan kita punya perjalanan. Adapun oknum-oknum tertentu berusaha untuk menggagalkan, menghambat, memprovokasi kegiatan damai ini, kita akan mengantarkan jenazah ini ke rumahnya. Kita akan arahkan. Oleh sebab itu, kutu busuk siapapun tidak punya hak membatasi kita. Kita adalah pemilik tanah dan air bangsa West Papua. Sepakat? Satu komando. Satu tujuan. Satu tujuan. Satu komando. Jumlah kita. Satu. Jumlah kita. Satu. Jangan ada lidah dua. Lidah kita satu. Mulut kita satu. Suara kita satu. Roh kita satu. Teman-teman militan, silakan lakukan prosesi untuk mengantarkan ini. Silakan. Nanti rakyat bangsa Papua untuk menghargai beliau, kita akan kedepankan jenazah, kemudian kita akan ikut menyusul dari belakang. Terus teman-teman keamanan Republik Indonesia, tolong bantu memfasilitasi kendaraan trek atau blakos supaya kita sama-sama menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan sama-sama. Intinya tidak menghalangi aktivitas yang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Ya, teman-teman militan, silakan ini angkat.
Nanti mobil jenazah ada di mana? Oke, nanti maju sedikit ke atas. Maju sedikit ke atas, terus berapa? 4 atau 6 orang teman-teman yang militan nanti pikul jenazah, kemudian yang lain ikut. Ya militan, nanti militan silakan. Mungkin kawan-kawan yang lagi duduk-duduk semua berdiri. Kawan-kawan, kita semua satu. Yang duduk-duduk semua berdiri. Yang duduk semua berdiri. Kepada Bapak bangsa Papua, kebebasan bangsa West Papua, Bapak Philip Karma, hormat, baik. Tiga, baik. Kepada pasukan, laksanakan. Lambat. Bendera depan, bendera depan. Bendera depan. Bendera depan. Bendera depan. Bendera dengan salib depan. Ya, pelan. Sabar. Mayat pikul mayat. Sabar. Semua kepada rakyat Papua bisa buka jalan, bisa ambil jalan pinggir-pinggir. Kemudian bisa ikut, yang lain bisa ikut dari belakang. Buka jalan, depan buka jalan. Yang di belakang yang stand depan. Yang di belakang stand depan. Yang sudah tarik. Ada naik ini, ada naik. Yang di belakang bisa menyanyi. Bisa angkat. Tolong, ada itu, mobil ada kosong, tolong. Air minum makan, air minum sini. Kamu bisa minum. Oh, air minum di rumah. Ada yang. Air minum. Sunyi dong, Bang. Air minum.